Hai teman-teman. Hai teman-teman, hari ini kita akan membaca tentang kisah Nabi Adam. Mulai dari penciptaan Nabi Adam sampai saat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Yuk, sama-sama belajar dan mendengarkan kisah Nabi Adam. Awal segalanya, Yusuf lihat. Allah adalah Tuhan semesta alam. Siapa Tuhan kita? Allah. Dia maha besar, maha kuasa dan maha pencipta. Seluruh langit dan bumi ada dalam genggaman tangannya. Dia berada di atas singgasananya dan senantiasa mengawasi hambanya. Dia mengetahui segala yang tampak dan tersembunyi dari makhluknya. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi dan tak boleh dipersekutukan dengan apapun. Apa tadi? Tuhan yang berhak diibadahi dan tidak boleh persekutukan dengan apapun. Kutuk. Makhluk yang pertama-tama Allah ciptakan yaitu Al-Qalam. Apa makhluk yang pertama Allah ciptakan? Al-Qalam. Apa Al-Qalam itu? Al-Qalam adalah pena. Pena. Yang diperintahkan oleh Allah untuk menulis takdir setiap makhluk. Menulis apa? Takdir. Ya, menulis takdir setiap makhluk dari awal penciptaan hingga akhir kehidupan. Kemudian Allah menciptakan arsy. Allah menciptakan singgasananya yang agung. Lalu Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Malaikat-malaikat memiliki sifat taat dan tidak pernah membangkang. Malaikat selalu bertasbih kepadanya. Malaikat dapat pergi kemana saja secepat kilat, bahkan mampu menyerupai atau menjelma ke dalam wujud manusia. Jadi, malaikat dapat berubah menjadi manusia. Selanjutnya Allah menciptakan alam semesta dimulai dari langit, lalu matahari, bulan, bintang, planet, serta benda angkasa lainnya secara sempurna. Apa tadi? Allah menciptakan alam semesta dimulai dari langit, terus matahari, lalu bulan, habis bulan bintang, habis bintang planet, serta benda-benda angkasa lainnya secara sempurna. Di antara planet-planet tersebut, Allah Azza wa Jalla memilih planet bumi sebagai tempat ujian bagi makhluk pilihannya. Planet apa? Iya. Bumi. Planet apa? Bumi. Kemudian Allah menciptakan jin dari api. Allah menciptakan jin dari api. Jin merupakan makhluk yang tak kasat mata. Wujudnya tidak bisa ditangkap panca indera manusia. Berbeda dengan malaikat yang selalu taat, jin dikaruniai akal dan hawa nafsu, sehingga memiliki pilihan untuk taat atau durhaka kepadanya. Allah mentakdirkan tidak hanya jin yang menghuni bumi. Maka itu dia menciptakan berbagai jenis binatang. Ada yang berjalan di daratan. Apa yang berjalan di daratan binatang? Kambing. Ada yang berenang di lautan. Apa yang berenang di lautan? Ikan. Dan ada pula yang berterbangan di udara. Apa yang berterbangan di udara? Burung. Selain binatang, Allah menciptakan tumbuhan. Apa tumbuhan yang Yusuf tahu? Kaktus. Ada tumbuhan yang rindang, ada tumbuhan yang gersang, dan ada yang berbunga indah. Namun ada yang tidak demikian. Selanjutnya, baru manusia diciptakan guna memakmurkan bumi. Sebagaimana jin, Yusuf. Sebagaimana jin, manusia diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Lihat dulu nasib. Keduanya diberi pilihan, baik bagi yang mentaati dimasukkan ke dalam surga, sedang bagi yang durhaka dimasukkan ke dalam neraka. Yusuf mau masuk surga atau masuk neraka? Surga. Masuk surga. Berarti Yusuf harus taat. Kemudian sejarah iblis. Sini dulu nak. Nonton dulu. Baca dulu.
Jauh sebelum manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bangsa jin. Merekalah yang mendiami daratan bumi kita dalam kurun waktu tertentu selama yang dikehendaki oleh Allah. Dikisahkan dulu bahwa di antara bangsa jin seringkali terjadi peperangan dan pertumpahan darah. Apa? Peperangan dan pertumpahan darah. Oh iya. Allah bahkan menyebutkan kebiasaan buruk itu dalam Al-Quran. Layaknya umat manusia, di antara mereka pun ada yang diangkat menjadi pemimpin dan ada pula yang hanya menjadi rakyat biasa. Di antara bangsa jin ada satu jin yang paling taat kepada Allah. Namanya? Azazil. Masya Allah, pintar Yusuf ya. Dikisahkan bahwa ia telah beribadah kepada Allah selama ribuan tahun. Bahkan karena ketaatan dan kedekatannya kepada Allah, ia diizinkan naik ke langit dan berteman dengan para malaikat. Dia diizinkan naik ke langit, bertemannya dengan malaikat. Azazil pun diizinkan untuk memimpin para malaikat dalam memerangi jin-jin jahat, kafir yang berada di bumi. Sehingga jin-jin kafir itu terusir ke tengah lautan. Dan saat kesombongannya tampak, Azazil pun menjelma menjadi sosok pembangkang yang kufur terhadap perintah Allah. Sebagai balasannya, Allah menjadikan ia makhluk terlaknat, mengusirnya dari surga, dan menjadi pemimpin syaitan-syaitan yang mengganggu manusia, dan menjanjikan neraka sebagai tempat siksaan baginya di akhirat. Dan sejak saat itulah ia dinamai Iblis. Masya Allah, pintar sekali anak papa. Penentuan khalifah baru. Pada suatu masa, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan di hadapan para malaikat di langit. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Khalifah artinya pemimpin yang memakmurkan bumi dari generasi ke generasi. Sontak saja pengumuman tersebut membuat para malaikat bertanya-tanya. Apakah engkau menghendak menjadikan khalifah di bumi berupa makhluk yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Jadi malaikat mengira manusia akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Para malaikat bertanya demikian setelah melihat sosok jasad manusia tanpa roh. Jasad itu tergeletak kaku di hadapan mereka. Atas kuasa Allah, mereka mengetahui sifat dan tabiat makhluk ini karena sama-sama dibekali akal dan hawa nafsu. Kehidupan manusia kelak tak akan jauh berbeda dengan kehidupan bangsa jin. Ayo. Mereka pun paham bahwa kepemimpinan dan kekuasaan dapat membutakan hati manusia sehingga pasti ada permusuhan, bahkan peperangan untuk mempertahankannya. Karena itu mereka menanyakan alasan manusia dijadikan khalifah di bumi. Ya Allah, Ya Allah, apabila yang engkau maksud khalifah di sini adalah beribadah kepadamu, bukankah kami sudah bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu tanpa mengenal waktu dan tempat, ujar para malaikat. Seketika Allah berfirman kepada para malaikat. Apa firmannya? Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nak duduk dulu. Maksudnya Allah lebih mengetahui apa-apa yang bermanfaat dari keburukan-keburukan yang diduga para malaikat ini. Karena Allah akan menjadikan sebagian dari manusia itu para nabi dan rasul utusannya. Siapa nabinya Yusuf? Nabinya Yusuf. Muhammad. Dan syuhada yang gigih membela agamanya, orang-orang yang soleh, juga ulama Rabbani, pembimbing jalan yang lurus. Duduk sini. Mereka semua patuh dan memakmurkan bumi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Pertanyaan-pertanyaan para malaikat ini timbul karena besarnya keingintahuan mereka, terutama terkait hikmah
dan pelajaran di balik perintah Allah tersebut. Mereka sama sekali tidak bertanya-tanya karena sifat iri kepada Adam. Apabila karena ingin mengingkari petunjuknya, mengingkari perintahnya, karena malaikat sendiri tercipta sebagai makhluk yang selalu taat dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. Sini. Ini penciptaan Adam. Penciptaan Adam. Yang terakhir. Ya. Penciptaan Adam. Mulailah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari segenggam tanah pilihan yang terbentuk dari tanah lumpur. Dari tanah apa? Lumpur. Sini dong, biar kedengaran. Lumpur. Sini dekat-dekat. Tanah apa? Lumpur. Tanah lumpur. Ia berasal dari berbagai jenis tanah di muka bumi. Jika dilihat dari warna kulit manusia yang berbeda-beda, itulah akibat perbedaan jenis tanahnya. Ayo sini nak. Sini nak, baringnya sini, ayo sini. Baringnya sini. Yusuf, baringnya sini. Ya. Itulah akibat perbedaan jenis tanahnya. Jadi jika dilihat warna kulit manusia yang berbeda-beda, itulah akibat perbedaan jenis tanahnya. Makanya manusia ada yang putih, ada yang kulitnya agak merah-merah, ada yang coklat, ada yang hitam, dan ada yang sebagainya. Kalau di Indonesia apa warnanya? Warna kulitnya orang Indonesia? Putih. Sawo matang. Sawo matang. Iya. Sementara tanah tersebut mengering, Allah pun menciptakan dan memberinya bentuk. Kemudian ia dibiarkan sampai kering seperti tembikar. Saat Allah membiarkannya, datanglah iblis mengelilinginya. Lalu ia mengamatinya dan tampaklah bahwa ternyata bakal jasad Adam ini berongga. Dari situlah iblis menyimpulkan bahwa makhluk tersebut tidak dapat menguasai hawa nafsunya. Lantas iblis berkata sinis. Apa kata iblis? Lihat saja, jika kelak aku dijadikan pemimpin atasnya, maka aku akan membinasakannya. Namun jika dia dijadikan pemimpin atasku, aku tidak akan mentaatinya. Begitu kata-katanya iblis. Guna menyempurnakan penciptaan Adam, Allah meniupkan ruh kehidupan kepada jasad yang kering tadi. Sini. Yang pertama kali dilewati adalah mata dan batang hidungnya. Hingga ketika ia sampai di kepalanya, tiba-tiba Adam bersin. Seketika itu ia berucap, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Yarhamukallah. Jadi kalau orang bersin bacanya Alhamdulillah. Yang dengar bacanya Yang mendengarkan bacanya Allah. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Coba Yusuf bilang. Yarhamukallah. Allah. Artinya semoga Allah merahmatimu. Lalu Adam diperintahkan untuk menjumpai para malaikat seraya dibimbing untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Apa salamnya? Assalamualaikum. Artinya semoga keselamatan menyertaimu. Para malaikat pun menjawab. Apa jawabannya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Artinya begitu pula denganmu. Semoga keselamatan menyertaimu. Hai Adam, demikianlah salammu dan salam bagi keturunanmu. Kata Allah menandai awal pensyariatan salam yang diamalkan umat manusia sedunia. Ya, sini. Ya, ini sudah selesai? Sudah? Nanti kita lanjut lagi. Bilang sama teman-teman. Teman-teman semua, ini sudah sampai di penciptaan Adam. Nanti kita akan cerita lagi selanjutnya sampai Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Oke, dadah dulu sama teman-teman. Dadah teman-teman semua. Sampai ketemu lagi.